Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arini dengan NIM 86207181500026 dengan mata kuliah Penelitian Tindakan Kelas. Dosen pengampu Ibu Eti Idayani MPD, Universitas Pancasakti, Kampus D, Bekasi. Penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif menurut Kasiram tahun 2008 halaman 149 adalah suatu proses menemukan pengetahuan yang menggunakan data berupa angka sebagai alat menganalisis keterangan mengenai apa yang ingin diketahui. Tujuan penelitian. Tujuan penelitian kuantitatif untuk menjelaskan, meramalkan, atau mengira-ngira dan mengontrol kejadian melalui pengumpulan data yang terfokus dari data numerik. Kelebihan metode penelitian kuantitatif. Surya Brata menjelaskan kelebihan metode penelitian kuantitatif yaitu 1. Memungkinkan dilakukan pencatatan data hasil. 2. Penelitian secara eksak mengikuti tata pikir dan tata kerja yang pasti dan konsisten. Data dapat diringkas dengan cara dan bentuk yang lebih bermakna dan lebih mudah dianalisis. 3. Memungkinkan penggunaan teknik analisis statistik dan matematis yang dapat diandalkan dalam penelitian ilmiah. 4. Hasil penelitian yang komunikabilitas yang tinggi diperoleh dapat dimiliki. 5. Penelitian kuantitatif mempunyai keunggulan dalam menegakkan objektivitas. Kekurangan metode penelitian kuantitatif berdasarkan pada anggapan-anggapan atau asumsi tidak sesuai dengan realitas yang terjadi atau menyimpang jauh, maka kemampuannya tidak dapat dijamin bahkan menyesatkan. Data harus distribusi normal dan hanya dapat digunakan untuk menganalisis data yang populasi atau sampelnya sama. Tidak dapat dipergunakan untuk menganalisis dengan cuplikan atau sampel yang jumlahnya sedikit. Ciri-ciri penelitian kuantitatif. A. Sifat realitasnya dapat diklasifikasikan konkret, teramati, terukur. B. Hubungan peneliti dengan yang diteliti independen supaya terbangun objektivitas. C. Hubungan variabelnya sebab akibat atau kausal. D. Cenderung membuat generalisasi. E. Cenderung bebas nilai. Variabel penelitian. 1. Pengertian variabel. Penelitian variabel. Penelitian sangat penting dalam sebuah penelitian karena variabel bertujuan untuk mempersiapkan alat dan metode pengumpulan data dan sebagai alat menguji hipotesis. Itulah sebabnya variabel harus dapat diamati dan dapat diukur. Variabel penelitian pada dasarnya adalah sebagai sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya. Menurut Arikunto menyebutkan bahwa variabel penelitian adalah apa yang menjadi titik perhatian suatu penelitian. Menurut Ibnu Hajar mengartikan variabel, Sutrisno Hadi menyatakan bahwa variabel adalah semua keadaan, faktor, kondisi, perubahan atau tindakan yang dapat mempengaruhi hasil eksperimen. Menurut Muhammad Najir menyebutkan variabel adalah konsep yang mempunyai bermacam-macam nilai. Macam-macam paradigma penelitian. Paradigma mengacu pada model dan alat khusus, instrumen dan prosedur yang diterima secara universal yang digunakan untuk meneliti dalam disiplin keilmuan. Paradigma penelitian
memiliki akar filosofis, yaitu peneliti secara sadar atau tidak sadar mengikuti paradigma yang membentuk cara berpikirnya ke arah pendekatan umum. Artinya, sebuah masalah penelitian dapat mengambil berbagai pendekatan sebagaimana ditentukan oleh peneliti. Definisi operasional. Definisi operasional ditentukan berdasarkan parameter yang dijadikan ukuran dalam penelitian. Sedangkan cara pengukuran adalah cara di mana variabel dapat diukur dan ditentukan karakteristiknya. Sehingga dalam definisi operasional mencakup penjelasan tentang 1. Nama variabel, 2. Definisi variabel, 3. Hasil ukur atau kategori, 4. Skala pengukuran. Definisi operasional adalah mendefinisikan suatu variabel yang akan diamati dalam proses dengan mana variabel itu akan diukur. Pengertian penelitian eksperimen. Penelitian eksperimen adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui akibat yang ditimbulkan dari suatu perlakuan yang diberikan secara sengaja oleh peneliti. Metode penelitian eksperimen. Metode penelitian eksperimen adalah metode penelitian yang digunakan untuk mencari pengaruh perlakuan tertentu terhadap yang lain dalam kondisi yang terkendalikan. Strategi dan langkah-langkah penelitian eksperimen. 1. Calon peneliti mengadakan studi literatur untuk menemukan permasalahan. 2. Mengadakan identifikasi dan merumuskan permasalahan. 3. Merumuskan batasan istilah, pembatasan variabel, hipotesis, dan dukungan teori. 4. Menyusun rencana eksperimen. 5. Mengidentifikasi semua variabel non-eksperimen yang sekilasnya akan mengganggu hasil eksperimen dan menentukan bagaimana mengontrol variabel-variabel tersebut. 6. Memilih desain atau model eksperimen. 7. Memilih sampai yang representatif atau merupakan wakil yang dapat dipercayai dari subjek yang termaksud populer. 8. Menggolongkan wakil subjek ke dalam dua kelompok disusun dengan penentuan kelompok eksperimen dan kelompok pembanding. 9. Memilih atau menyusun yang tepat untuk mengukur hasil pemberian perlakuan. Pengertian penelitian pendidikan. Penelitian pendidikan adalah usaha yang digunakan untuk mendapatkan informasi yang berguna dan dapat dipertanggungjawabkan dalam upaya memahami proses kependidikan dalam lingkungan pendidikan dengan cara pengumpulan dan analisis data yang dilakukan secara sistematis dan logis menggunakan metode-metode ilmiah, baik di lingkungan pendidikan formal, pendidikan informal, maupun pendidikan non-formal. Tujuan penelitian pendidikan menurut Rahman, tahun 1993, halaman 13. Tujuan penelitian adalah untuk menemukan prinsip-prinsip umum atau penafsiran tingkah laku yang dapat dipakai untuk menerangkan, meramalkan, dan mengendalikan kejadian-kejadian dalam lingkungan pendidikan. Fungsi penelitian pendidikan dapat dilihat dari dua sudut pandang, yaitu 1. Sudut pandang perkembangan teori. 2. Sudut pandang praktik penyelenggaraan pendidikan. Data, sumber, dan data penelitian. Sumber data terbagi menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh peneliti secara langsung atau dari tangan pertama. 2. Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber yang sudah ada. Pengumpulan data. Pengumpulan data penelitian kuantitatif harus terprogram dan terencana. Hal-hal yang harus disiapkan oleh peneliti
dalam tahap pengumpulan data sebagai berikut. A. Membuat jadwal penelitian. B. Persiapan administrasi. C. Organisasi tim peneliti. D. Lembaga donase. E. Uji coba dan revisi instrumen penelitian. F. File worker dan tenaga asisten. Tujuan penelitian kualitatif. Pemetaan kualitatif bertujuan untuk memahami subjek penelitiannya secara mendalam dan bersifat interpretatif. Tujuan ini menjelaskan hubungan atau pengaruh, memprediksi, dan mengontrol penelitian kualitatif menggunakan dan mengandalkan data yang bersifat verbal yang rinci dan mendalam. Dalam beragam bentuknya, hal ini berbeda dengan penelitian kuantitatif yang mengutamakan dan mengandalkan angka dan perhitungan. Ciri-ciri dan karakteristik penelitian kualitatif. Menurut Bogdan dan Biklen, tahun 2007 menyatakan karakteristik kualitatif adalah A. Alamiah atau naturalistik. B. Deskriptif atau deskriptif data. C. Verbal atau concept wise process. D. Makna dan pemahaman yang mendalam atau induktif. E. Emik atau meaning. Definisi penelitian. Penelitian adalah suatu proses yang dilakukan untuk mendapatkan data atau informasi di mana data yang telah diperoleh tersebut akan diolah lagi menjadi satu bentuk kumpulan hasil penelitian. Penelitian dapat dilakukan oleh seorang atau sekelompok orang yang membentuk tim untuk melakukan penelitian. Penelitian ditinjau dari pendekatan menurut J.W. Creswell. A. Pendekatan longitudinal atau pendekatan bujur adalah pendekatan di mana peneliti melakukan penelitian pada subjek sebuah fase secara berturut-turut dalam waktu yang sama. B. Pendekatan cross-seksional atau pendekatan silang adalah pendekatan penelitian di mana peneliti mengadakan pencatatan terhadap subjek secara serentak. Penelitian ditinjau dari bidang ilmu. A. Penelitian sosial adalah penelitian yang secara khusus meneliti bidang-bidang sosial seperti ekonomi, pendidikan, hukum, dan sebagainya. B. Penelitian eksakta adalah penelitian yang secara khusus meneliti bidang eksakta seperti kimia, fisika, dan sebagainya. Penelitian ditinjau hadirnya variabel. A. Variabel bersifat publik dan privat. B. Variabel permanen dan temporal. C. Variabel bebas dan terikat. D. Variabel pendahulu. E. Variabel antaraf. F. Variabel kontrol. G. Variabel penekanan. H. Variabel pengganggu. Penelitian ditinjau dari kuantitatif dan kualitatif. Jenis-jenis kualitatif. A. Penelitian deskripsi, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan suatu realitas tertentu atau dirancang untuk mengumpulkan informasi tentang keadaan-keadaan nyata yang sedang berlangsung. B. Penelitian eksplorasi, yaitu penelitian yang dilakukan untuk penjelajahan terhadap topik atau masalah yang belum banyak dapat perhatian dan memiliki permasalahan yang terbuka luas untuk diteliti dan belum ada hipotesa. C. Penelitian eksploratif, yaitu penelitian yang digunakan untuk menjelaskan fenomena sosial. Bedanya dengan eksplorasi adalah metode ini perlu adanya hipotesa karena penelitian ini bertujuan untuk menguji hipotesa. Demikian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Untuk ibu dosen, semoga ilmunya bermanfaat bagi saya untuk kedepannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.